Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Randy Zamasyari Halid dari Prodi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Saya saat ini sedang mengikuti program studi hubungan internasional dan dalam mata kuliah politik pemerintahan dan politik luar negeri Amerika Serikat. Saat ini sedang mengadakan proyek ujian akhir semester. Jadi tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pada topik pembahasan kita, yakni mengenai rasional aktor model terhadap konflik peperangan yang terjadi antara Israel dengan Palestina. Tentunya karena ini mengenai politik luar negeri Amerika Serikat, kita akan melibatkan Amerika Serikat dalam pembahasan kita. Sehingga judulnya adalah, baik, tanpa panjang lebar lagi, kita akan lanjut ke pembahasan. Kita pembahasannya kurang lebih akan ada 3 bagian utama. Yang pertama adalah mengenai rasional aktor model, kemudian yang kedua adalah konflik yang terjadi antara Palestina dengan Israel, dan yang ketiga adalah rasional aktor model yang membersamai dalam konflik tersebut. Oleh sebab itu, mari kita lanjut ke sesi berikutnya. Baiklah, kita akan mengenal rasional aktor model. Berdasarkan sumber yang tertera di internet, rasional aktor model disebut-sebut sebagai konsep turunan yang ada di realisme. Namun, beberapa sumber juga mengatakan bahwa realisme tidak sepenuhnya menggunakan konsep rasional aktor model. Jadi, berdasarkan sumber Direct Science, disebutkan bahwa rasional aktor model adalah prinsip yang berpandangan bahwa suatu aktor itu bisa disebut individualis, suatu aktor itu bisa disebut free rider, dan yang ketiga dia juga bisa disebut sebagai pihak yang memainkan bidak catur. Jadi, misalkan mereka ketika memiliki kepentingan tertentu untuk mendapatkan legitimasi kuasa atau mendapatkan keuntungan, maka aktor yang rasional cenderung tidak akan berkelompok. Mereka tidak ingin berkelompok karena kalau berkelompok harus mementingkan kepentingan bersama. Namun apabila mereka ketika ini berkelompok dan istilahnya ikut andil dalam maksud untuk kesejahteraan bersama, pada dasarnya rasional aktor model akan mencari keuntungan dari kerja kerasnya suatu mitra kerjasamanya. Jadi pada dasarnya semua ini hanyalah untuk keuntungan pribadi. Nah, rasional aktor model akan mencari keuntungan yang tidak bisa didapat dengan tangannya sendiri dengan memanfaatkan tangan orang lain yang lebih mampu daripadanya. Tentunya dengan berbagai tindak manipulatif lainnya, rasional aktor model sangat mungkin melakukannya. Nah, apabila kita membahas konflik Israel dan Palestina, kita tahu pengalaman yang begitu jauh sekali, begitu kejam sekali dan keji sekali yang dialami oleh Palestina dan dilakukan oleh Israel karena begitu banyaknya wilayah yang hilang oleh Palestina direbut dari Palestina direbut oleh Israel. Sejak tahun 1948 hingga terkini, mereka saling berseteru untuk memperebutkan satu tanah, yakni tanah Yerusalem. Tanah Yerusalem adalah tanah suci yang dijanjikan oleh perspektif agama-agama antara Yahudi dan juga Islam, serta saat ini ada gerakan juga Zionisme, kita ketahui. Kita akan mengenal juga Zionisme itu apa setelah ini. Jadi, Israel memiliki kepentingan untuk ekspansi wilayah. Rasionalitas dia adalah untuk mendapatkan wilayah Yerusalem. Objektif dia adalah wilayah Yerusalem. Dan Palestina tentu saja sangat rasional, ingin mempertahankan wilayah. Dengan peperangan ini, dengan penyerangan yang dilakukan pada 7 Oktober 2023, sebenarnya ini cukup ambigu. Namun, karena kita tahu dari sisi Palestina ingin mempertahankan wilayahnya dan merenggut kembali apa yang diambil oleh Israel, itu adalah yang rasional. Jadi itulah kepentingannya masing-masing. Kemudian apa Amerika perannya di sini? Amerika memiliki peran yang begitu panjang sekali sejarahnya. Kita lihat, Amerika sejak tahun 2017 itu memiliki motif untuk mendukung Israel dan bahkan mengakui pada masa Donald Trump bahwa Yerusalem adalah ibu kota dari Israel. Mengapa demikian? Karena alasannya adalah Amerika ingin memindahkan kedutaan Tel Aviv ke Yerusalem, katanya begitu. Tapi faktanya masih belum ditemukan karena masih belum ada datanya. Jadi kita akan lihat lagi dari dulu, jauh ke belakang pada tahun 1917, Eropa dan Amerika Serikat mendukung proyek Zionisme dalam susunan deklarasi Balfour. Dan juga Israel sebenarnya turut memanfaatkan hal ini. Dia menyusun suatu program yang disebut dengan AIPAC, ada singkatannya lagi nanti, panjangannya ada. Dan tujuan AIPAC ini adalah untuk melobi Gedung Putih sehingga kebijakan luar negeri Amerika Serikat akan berpihak kepada kepentingan Israel juga, kurang lebihnya. Alih-alih begitu, sebenarnya Amerika Serikat pastinya memiliki rasionalitas tersendiri karena ingin memanfaatkan Israel. Dan kita melihat perspektif hukum internasional, ICJ tidak dapat berkutik, ICJ tidak dapat memberikan solusi yang nyata. Bertahun-tahun lamanya negosiasi dilakukan, beberapa pakar menyarankan banyak hal. International Court of Justice tidak dapat menyelesaikannya. Sehingga kesimpulannya apa? Amerika Serikat masih menyembunyikan niat aslinya, dan Israel masih tergiur dengan perjanjian antara dirinya dengan Amerika Serikat. Sementara itu Palestina semakin menderita dalam perlawanannya. Kita tidak tahu sampai kapan perang ini akan berlanjut, namun kita lihat saja sampai nanti siapa yang akan bertahan. Karena ini adalah proses dari perseteruan perang, dari teori realisme, dan juga ini sangatlah kacau. Terima kasih dari saya, Randy Zamasyari Halid, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Santi Santi Om, salam, namo buddhaya, rahayu.